wabarakatuh. Halo anak-anak. Oke, kita lanjut hari ini masih pada bab kedua sistem koordinat kartesius. Kalau materi sebelumnya kita berbicara tentang kedudukan titik pada bidang kartesius, sekarang nanti kita belajar kedudukan titik sebuah titik pada koordinat asal dan titik yang lain. Simak baik-baik ya. Oke, kita lanjut ya hari ini materi yang kedua, yaitu kedudukan titik terhadap titik asal dan titik yang lain atau titik A, B. Nah, di sini sudah ada bidang kartesius yang Basri gambar. Misalnya kita punya nanti Basri mau membuat beberapa titik, ada 4 titik. Titik A, B, C, dan D. Nah, kita buat misalnya ada titik A mempunyai koordinat 2,1. Kita gambar dulu ya. Ini ada titik A 2,1. Kemudian titik B 5,45 dan 4. Nah, titik C negatif 3,2. Kemudian titik D ada di 3, negatif 4. Nah, di sini sudah ada 4 titik yang tersedia. Nah, berikutnya contoh soal yang pertama. Tentukan kedudukan titik A terhadap titik asal, atau titik asal itu dalam bidang kartesius disebut dengan titik 0,0. Nah, titik A dulu nih. Titik A posisinya atau titik koordinatnya adalah 2,1 terhadap 0. Nah, di sini kedudukan kemarin kan sudah. Kedudukan itu adalah jarak antara titik tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau sekarang berarti kedudukan titiknya terhadap titik apa yang diinginkan, titik asal atau titik yang lain, titik koordinat kartesius yang lain ya. Nah, caranya bagaimana? Kita dari 0 bekerjanya dari soal yang di belakang. Titik asal 0,0. Oh, berarti di sini. Nah, jarak terhadap titik A-nya bagaimana? Berapa langkah? Nah, kemarin tetap menggunakan ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Ke kanan kiri untuk sumbu X-nya, atas bawah untuk sumbu Y. Nah, sekarang dari 0 ke titik A, dia ada di mana? Di kanan atau di kiri? Di atas atau di bawah? Oh, titik A di kanan. Berarti nanti berjalannya ke kanan. Berapa satuan? Hitung dari 0 ke 2. 1, 2. Oh, berarti 2 satuan ke kanan. Ya. 2 satuan ke kanan. Dan kemudian dari 0 ini ke titik A di atas atau di bawahnya? Oh, di atasnya. Di atasnya berapa langkah? Dihitung ke sumbu Y-nya. Nah, dan 1 satuan ke atas. Ini jawabannya. Tuh ya. Oke, terus contoh yang kedua. Soal yang kedua, atau soal masih yang pertama tapi yang kedua, tentukan kedudukan titik A terhadap titik B, titik yang lain. Nanti sama caranya, mau titik A terhadap C, titik A terhadap D, atau D terhadap A, atau B terhadap A. Tetap sama caranya, seperti yang titik asal tadi, kita bekerjanya dari yang belakang. Titik A 2,1 terhadap titik B 5,4. Nah, kalau digambar itu lebih mudah. Nah, titik B kita tarik ke bawah garis bantunya dan kita tarik ke sana dulu.
ya. Titik A kita beri batas juga. Nah, ini dari B ke A, langkah dari titik B ke A. Posisi A ada di mananya B? Di kanan, di kiri, atas atau bawah. Itu ya. Sekarang kita bekerjanya pada sumbu X dulu. B. Oh, B-nya batasnya 5. Di sini di sumbu X-nya. Terus A-nya ada di 2. Berarti dia berjalan ke kanan atau ke kiri? Ya, ke kiri. Berapa langkah? Kita hitung 1, 2, 3. Oh, 3 langkah atau 3 satuan ke kiri. Dan terus titik A dan titik B sekarang terhadap sumbu Y-nya di atas, ke atas atau ke bawah. Nah, dilihat titik B sumbu Y-nya adalah 4. Titik A sumbu Y-nya 1. 4 dengan 1 kan di sumbu kartesius duluan 1, berarti dia ke bawah berapa langkah ya. Kita hitung 1, 2, 3. Oh, juga 3. Berarti 3 satuan ke bawah. Nah, ini contoh kalau A terhadap titik B. Oke, kita lanjut yang ketiga atau yang C. Sekarang kedudukan, kita akan mencari kedudukan titik A terhadap titik C. Kedudukan titik A terhadap titik C. Nah, titik A 2,1 tadi ya. C-nya negatif 3,2. Apa artinya? Bagaimana kedudukan A terhadap C? Berarti dari C dulu, dari negatif 3 ke A, atau dari C di sini posisi C ke A, posisi C di A itu A-nya di mananya C, gitu gampangannya gitu ya. Di kanan, kiri, atas dan atau bawah. Nah, dari ini dulu terhadap sumbu X-nya. C di A. A-nya di mana C? Kanan atau kiri? Oh, di kanan. Berapa langkah? Nah, kita hitung. Nah, negatif 3 ke 2. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 satuan ke kanan. Di titik A terhadap sumbu Y-nya di atas atau di bawahnya C. Nah, C-nya kita tarik terhadap sumbu Y dulu. Di 2, A-nya di 1. Oh, berarti dia ada di bawah. Nah, ini loh. Berapa satuan? Dan 1 satuan. Oke, jelas? Ya. Oke, sekarang kita lanjut yang D. Tentukan kedudukan titik A terhadap titik D. Nah, kita tulis A-nya tadi 2,1 terhadap titik D-nya adalah 3, negatif 4. Nah, caranya sama, kita melihatnya dari D-nya terhadap A. Nah, titik A itu ada di kanan kirinya D, atas atau bawahnya D. Nah, untuk mempermudah kita gunakan garis bantu dulu terhadap titik D-nya. Nah, sekarang kita hitung kita belajar dari sumbu X dulu ya, berarti kanan atau kirinya. X-nya A ada di 2, X-nya D ada di 3. Berapa langkah ini berarti? Oh, 1 kemana? 1 satuan
ke kiri. Dan sekarang titik A ada di atas atau di bawah D? Oh, di atas. Berapa langkah? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata 5. Ingat nolnya, meskipun nanti kalau melewati 0 itu tetap dihitung. 5 satuan ke atas. Nah, sampai sini jelas ya. Mudah kok. Kalau misalkan terhadap suatu titik, mau titik asal atau titik lain, pekerjaannya kita mengarahnya yang titik di belakang dulu, titik yang di sebagai patokan ya. Nah, tadi contoh yang nomor 1 sudah ya. Ini juga berlaku pada nanti koordinat kedudukan, tidak hanya pada titik. Misalnya boleh titiknya diganti dengan pos, kemudian titik B nya mungkin nanti ada perumahan dan lain-lain. Pada kehidupan realitas sebenarnya itu boleh, caranya sama. Kalau nanti ada soal misalkan nama kota terhadap kota yang lain, itu kita butuh bantuan menggambar Kartesius sumbu X maupun sumbu Y-nya. Itu ya. Sekarang untuk latihannya itu nomor 2 sampai 5. Nomor 2 ada tentukan kedudukan titik B terhadap A. Titik B terhadap A, apakah sama A terhadap B atau nanti hasilnya berbeda. Kemudian titik D terhadap titik asal. Titik asal tadi berapa? 0,0. Titik C terhadap titik B. Titik C terhadap titik B. Kemudian titik B terhadap titik D. Nah, ada 4 soal latihannya ya pada materi ini. Selamat mengerjakan. Demikianlah pembelajaran hari ini tentang kedudukan titik asal dan kedudukan sebuah titik terhadap titik lain. Caranya sama, kita hanya menghitung langkah dari satu angka ke angka yang lain, itu dianggap satu satuan. Nah, silakan dicatat dan dipelajari kembali, baca berulang kali sampai paham. Kalau belum paham, seperti biasa, kalian bisa menanyakan ke Bos langsung melalui WhatsApp atau forum kelas kita ya di Google Classroom. Nah, pertemuan berikutnya nanti kita membahas sekarang bukan titik lagi tapi garis pada bidang Kartesius terhadap garis yang lain. Tetap semangat, see you.